Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu dengan judul analisis data mining dalam sektor kesehatan. Manajemen stok obat. Ada kelompoknya, saya berdua Akbar Pradikasari dengan NIM 220102010 sama saya sendiri Muhammad Alpiansa dengan NIM 220102010. Selanjutnya ada latar belakang pentingnya manajemen stok obat yang efisiensi di fasilitas kesehatan. Manajemen stok obat yang baik memastikan ketersediaan obat sesuai kebutuhan, meningkatkan kualitas layanan, mencegah keterlambatan pengobatan pasien. Yang kedua, ada dampak negatif dari kekurangan dan kelebihan stok, yaitu kekurangan stok dapat menyebabkan gangguan layanan medis, sementara kelebihan stok menyebabkan pemborosan anggaran, risiko kadaluarsa, dan penumpukan inventaris. Yang ketiga, ada data mining sebagai solusi prediktif, yaitu data mining dapat menganalisis pola penggunaan obat dan memprediksi kebutuhan di masa depan sehingga membantu pengambilan keputusan yang lebih akurat. Terus selanjutnya ada tujuan analisis, yaitu data mining sebagai solusi prediktif berperan dalam menganalisis pola penggunaan obat berdasarkan data historis. Dengan ini rumah sakit atau apotek dapat memprediksi kebutuhan stok obat di masa depan secara lebih akurat, sehingga pengadaan obat menjadi lebih efisien, mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan stok, serta mendukung pengambilan. Oke, selanjutnya ada indikator keberhasilan. Yang pertama ada akurasi prediksi lebih dari 85%. Terus selanjutnya ada kekurangan stok kurang dari 5%, ada obat kadaluarsa kurang dari 3%. Terus ada efisiensi biaya meningkat 10 sampai 20%. Nah, terakhir ada kepuasan tenaga medis dan fasilitas. Selanjutnya ada tantangan implementasi. Yang pertama ada kualitas data bervariasi, yang kedua ada faktor eksternal tidak berprediksi, yang ketiga ada sistem pencatatan yang terbatas, yang selanjutnya ada SDM belum terlatih data mining. Yang terakhir ada. Baik, di sini saya Akbar Pradikasari akan melanjutkan yang sudah Muhammad Alpiansa jelaskan sebelumnya. Baik, yaitu selanjutnya ada sumber daya dan keterbatasan. Yaitu untuk mengimplementasikan data mining dalam mengelola stok obat, beberapa sumber daya yang dibutuhkan yaitu meliputi ada data histori, informasi mengenai stok obat, jumlah penggunaan dan tren penyakit. Dan juga ada sistem informasi manajemen rumah sakit SIMRS, yaitu untuk mengumpulkan dan mengelola data dengan lebih baik. Dan juga yang ketiga yaitu ada algoritma data mining, yaitu digunakan untuk melakukan analisis dan prediksi berdasarkan pola penggunaan obat. Namun terdapat keterbatasan dalam implementasinya seperti kurangnya memprosesan data secara real time, rendahnya kesadaran dan pentingnya pencatatan data yang akurat serta realisasi terhadap perubahan sistem yang sudah berjalan. Baik, selanjutnya yaitu ada perencanaan proyek. Agar sistem data mining dapat diimplementasikan dengan baik, perlu dilakukan yaitu beberapa tahapan seperti pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk data transaksi, stok, dan tren penyakit. Lalu ada yang kedua ada processing data, yaitu untuk memastikan kualitas data yang digunakan dalam analisis. Lalu yang ketiganya yaitu ada analisis awal, yaitu guna memahami pola yang ada dalam data historinya. Lalu yang keempatnya itu ada pemodelan data mining, yaitu untuk membangun sistem prediksi yang akurat. Dan juga yang kelima yaitu ada evaluasi model dengan membandingkan prediksi dengan data aktualnya. Lalu yang keenam ada implementasi sistem, yaitu dalam operasional manajemen stok obat. Lalu yang terakhir yaitu yang ketujuh ada pembuatan dashboard monitoring untuk memantau performa sistem secara real time dan memperbaikinya jika diperlukan. Baik, selanjutnya yaitu ada data understanding, yaitu dalam tahap pemahaman data understanding beberapa aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu seperti sumber data, yaitu untuk data transaksi pembelian obat, data stok obat, serta tren penyakit dan faktor musiman. Lalu yang keduanya yaitu ada struk data, yaitu ID obat, jumlah stok, harga obat, tanggal transaksi, dan parameter lainnya. Lalu yang ketiga yang terakhir yaitu ada kualitas data, yaitu perlu dilakukan normalisasi dan validasi untuk memastikan keakuratan data yang digunakan dalam analisis. Lalu selanjutnya yaitu ada hipotesis awal, yaitu berdasarkan analisis awal
terdapat beberapa hipotesis yang dapat diuji dalam penerapan data mining, seperti permintaan obat bersifat musiman, misalnya meningkatkan pada musim flu atau wabah tertentu yang seperti yang sudah, yaitu wabah COVID-19. Lalu ya kedua yaitu masa kadaluarsa obat, mempengaruhi tingkat efisiensi stok, karena stok yang mendekati kadaluarsanya harus segera digunakan atau digantikan dengan obat yang baru. Lalu yang ketiga yaitu konsumsi obat memiliki korelasi dengan tren penyakit yang sedang berkembang. Dan yang terakhir yaitu ada prediksi stok yang akurat dapat meningkatkan efisiensi manajemen stok obat secara signifikan. Baik, jadi kesimpulannya yaitu penerapan data mining dalam manajemen stok obat bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan obat dengan memanfaatkan data historis, tren penggunaan, serta faktor musiman. Sistem dapat memprediksikan kebutuhan obat dengan lebih cepat. Hal ini juga membantu dalam mengurangi resiko kekurangan atau kelebihan stok serta menekan biaya dan limbah obat. Dan juga meskipun terdapat tantangan seperti kualitas data yang bervariasi dan resistensi terhadap perubahan, strategi ini juga tepat dalam pengelolaan data serta integrasi serta sistem dapat menjadikan data mining sebagai solusi yang efektif untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, Akbar Pardikasari, dan juga Muhammad Alfiansyah untuk mengenai analisis data mining dalam sektor kesehatan untuk manajemen stok obat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.